Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kita akan menyampaikan pesan-pesan tahun 2021 ya. Pesan-pesan tahun baru 2021. Saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Demi kemurahan Allah, kami akan menyampaikan pesan-pesan untuk tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Masih ya. Belum selesai pandemi COVID-19, jadi masih ada bahkan ada varian baru ya. Tapi kita tidak perlu khawatir karena pemerintah melakukan usaha-usaha penanganan pandemi COVID ini ya. Kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah akan membuahkan hasil. Bapak Ibu Saudara, dengan masih adanya pandemi, maka tentu saja perekonomian masih belum bisa pulih seperti biasa. Tetapi kita optimis bahwa akan tiba saatnya nanti kita akan pulih ya, sesuai rencana dari Yesus Allah yang benar, yaitu sekitar tahun 2022 ya. Masih 2 tahun dari sekarang, 2021 sampai 2022 ya. Tidak apa-apa, karena Allah akan menggenapi rencananya. Baik Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2021 ada 2 pokok hal besar yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah antara Kristen dengan keyakinan lain di luar Kristen, kita harus pererat yang namanya toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Kita itu negara Indonesia, negara Pancasila ya. Kita bisa hidup berdampingan walaupun kita berbeda keyakinan ya. Kita harus tumbuhkan toleransi, solidarity ya, human solidarity, solidaritas kemanusiaan ya. Ya, kita berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Dan mari kita memberi pengertian yang benar kepada masyarakat ya, bahwa masing-masing agama itu Tuhannya beda, Allahnya beda, kitabnya beda, nabinya beda, meskipun kadang namanya sama. Nama nabi bisa sama, tetapi sesungguhnya orangnya beda. Jalan masuk ke surga beda, surganya juga beda. Ini yang harus kita beritakan di tahun 2021 kepada siapa saja yang berbeda keyakinan. Ingat, toleransi ya, kebersamaan, tetapi tetap mengatakan kebenaran bahwa Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, cara masuk surga beda, kitabnya beda, tokoh-tokoh di dalam kitab maupun nabi-nabi beda, meskipun kadang namanya sama. Clear sampai sini ya? Indonesia dibangun karena keberagaman. Baik, itu yang pertama ya. Jadi jangan lagi nanti demi toleransi terus bilang Allah kita sama, itu salah Bapak Ibu Saudara. Kita harus tegaskan bahwa toleransi it's okay. Toleransi adalah toleransi harus. Tetapi kita harus mengatakan bahwa kita masing-masing beda ya. Baik itu tadi ya, Allah, Tuhan dan lain sebagainya. Sekarang poin yang kedua yang itu adalah intern dengan Kristen. Intern dengan Kristen. Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang mengaku dirinya Kristen. Kita harus kembali, standar Kristen adalah Alkitab, titik tok.
2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Lukas 24 ayat 2 ayat 44. Yesus berkata, yang disebut Alkitab adalah Mazmur, Taurat dan kitab para nabi yang jumlahnya 39. Lalu sesuai Yeremia 31 ayat 33, maka akan ada perjanjian baru. Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam Lukas 24 ayat 45, Yesus berkata itu adalah kitab suci. Kemudian di dalam Wahyu 20 ayat 12, dibuka semua kitab, tidak pakai suci. Dari sini kita meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di dunia. Di luar Alkitab, menurut Wahyu 12 ayat 12, cuman disebut kitab, nggak pakai suci. Itu yang menjadi standar kekristenan. Apa yang tertulis di Alkitab itu yang kita ajarkan. Jangan mengajarkan, jangan memberitakan yang tidak tertulis. Saya ulang, 2021, ayo kita memberitakan apa yang tertulis di Alkitab. Jangan memberitakan yang tidak tertulis. Tidak tertulis disebut teologi, disebut tafsir Alkitab. Jangan memberitakan teologi, jangan memberitakan tafsir Alkitab. Beritakan yang tertulis di Alkitab saja. Tok, nggak pakai koma, nggak pakai embel-embel. Ada 3 hal utama yang kita harus beritakan, yang tertulis saja. 1, Allahnya orang Kristen sudah valid, yaitu Yesus Kristus. Tok, tidak pakai embel-embel Bapa di dalam nama Yesus, tidak pakai nebeng-nebeng. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen sudah valid dan sudah final, yaitu Yesus Kristus. Tok. Tuhan pasti Allah. Tidak ada Tuhan kok bukan Allah. Saya ulang, Allahnya orang Kristen sudah valid, sudah final, yaitu Yesus Kristus. Tok. Tuhan pasti Allah. Tidak mungkin Tuhan kok beda dengan Allah. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, Aku Tuhan Allah. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, I shall to be God. Aku menjadi Allahnya. Yang duduk di tahta surga adalah Yesus seorang, tidak ada 2 orang. Wahyu 4 ayat 2, description seorang yang duduk di tahta surga ada di ayat 8 dan ayat 11, yaitu sebagai Yesus sendiri, sebagai Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, maupun sebagai pencipta kalik langit dan bumi. Pencipta atau kalik langit dan bumi adalah Yesus, bukan Bapa. Maha Kuasa adalah Yesus, bukan Bapa. Ketika Yesus jadi manusia, Allah menjadi manusia, namanya Yesus, maka Yesus adalah utusan Allah hanya untuk 3,5 tahun. Dari 1 tahun sampai 30 tahun dia hidup sebagai manusia biasa, sebagai remaja biasa, sampai nanti pelayanan umur 30 sampai 33,5 naik ke surga. Dia adalah utusan. Selama menjadi utusan, dia sujud dan doa kepada Allah, yaitu Bapa. Ketika misi selesai, completely finished, maka Yesus kembali ke surga sebagai nature-nya, yaitu sebagai Allah. Maka automatically Bapa kiasan, ya, yang dulu Yesus sujud dan berdoa kepada Bapa, automatically not exist anymore. Bapa tidak ada di surga. Saya ulang, Bapa tidak ada di surga.
itu Bapa kiasan. Finish hanya sampai di dalam kitab Wahyu ditulis sampai pasal ketiga. Pasal keempat adalah pintu surga terbuka, itu baru surga. Tidak ada Bapa di surga. Siapa Allahnya orang Kristen? 100% Yesus Kristus, bukan Bapa. Dan tidak ada Bapa nebeng dalam nama Yesus maupun Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada. Yang menolak menyembah Yesus Allah yang benar, Anda menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni dunia akhirat. Sebab Yesus sekarang adalah Roh Kudus itu. Galatia, Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17 dan ayat 29. Wahyu pasal 3 ayat 6, ayat 13 dan ayat 22. Wahyu 22 ayat 17. Yesus berkata bahwa Yesus adalah Roh itu. Menghujat Yesus bukan Allah berarti menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni. Matius 12 ayat 32. Clear? Jadi mari tahun 2021 kita kembali ke Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab? Allahnya orang Kristen sudah valid, yaitu Yesus Kristus. Titik. Bukan Bapa. Anda yang masih menyembah Bapa, maka mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sebagai penghujat Yesus, penghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Matius 12 ayat 32. Kemudian poin yang kedua adalah tentang doa. Dulu waktu Yesus jadi utusan, waktu Yesus jadi manusia, Yesus meminta doa kepada Bapa yang sering disebut doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Yesus sendiri memberi teladan sujud dan doa dan minta kepada Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai sekitar ayat 15 ya. Dan seterusnya sampai habis satu perikop itu. Itu adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Yesus juga sujud dan doa kepada Bapa di dalam Matius 26 ayat 39. Tetapi Yesus menyuruh akan tiba saatnya, yaitu ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus menyuruh semua doa langsung pada Yesus. Dan Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa Yesus akan berdoa kepada Bapa lagi. Sebab Bapa not exist anymore. Itu adalah Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Kiasan Yesus selama Yesus menjadi manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus sendiri yang menyuruh berdoa kepada Bapa. Dan kepada Yesus, mohon maaf, Yesus sendiri yang menyuruh berdoa kepada Yesus langsung di dalam Yohanes 16 ayat 26. Dan Yesus juga tidak lagi meminta kepada Bapa karena Bapa not exist anymore. Bapa tidak ada, Romo wis ora ono. Ya. Very clear. Jadi hari ini Anda harus berdoa kepada Yesus. Kalau Anda masih berdoa kepada Bapa, berarti Anda menolak Yesus Allah. Itu menghujat, tidak diampuni dunia akhirat. Yang ketiga tentang baptisan. Yohanes 4 ayat 1. Yesus membaptis murid-muridnya. Murid-muridnya membaptis murid-muridnya lagi. Jadi Yesus membaptis ke-12 rasul. Ke-12 rasul membaptis lagi murid-murid pengikut-pengikutnya yang lain. Ya, baptisan adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika Yesus masih menjadi utusan, Yesus menjadi fisik manusia di bumi, maka baptisan adalah di dalam nama. Di dalam nama, saya ulang, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, sampai Yesus bangkit, ya, di dalam tubuh kebangkitan, Yesus ninggalin pesan kalau baptis di dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Siapa nama Bapa? Nama Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 12 adalah Yesus. Siapa nama anak? Sudah tahu semua nama anak Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus diutus dalam namaku. Jadi nama Roh Kudus adalah Yesus. Sekarang pun Yesus di surga adalah Roh Kudus. Jadi baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus artinya baptisan dalam nama Yesus Kristus. Tok, titik. Nggak pakai embel-embel Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Baptisan adalah dalam nama Yesus Kristus, tok, titik, nggak pakai embel-embel. Itu baptisan yang benar Alkitabiah, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan milik Anak Domba. Kisah 10 ayat 48, Kisah 2 ayat 38, Kisah 8 ayat 16, Kisah 19 ayat 5 adalah baptisan di dalam nama Yesus Kristus atau Tuhan Yesus, titik, tok, nggak pakai Bapa, Anak, Roh Kudus. 2021, mari Bapak Ibu Saudara, baptisannya dalam nama Yesus Kristus, tok, doa kepada Yesus Kristus, tok, yang disembah adalah Yesus Kristus sebagai Allah, tok. Tidak ada Bapa di surga. Anda yang masih doa Bapa kami, Anda yang masih baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda yang masih menyembah Bapa sebagai Allah, Anda menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni dunia akhirat. Mari luruskan, ini pesan tahun baru dari Pendeta Henry Tandianta dari Gereja Alkitab Allah Esa. Semua ada di Alkitab. Anda harus paham yang namanya konteks waktu ayat Alkitab. Yesus pernah jadi manusia. Yes. Yesus pernah jadi utusan. Yes. Yesus pernah nyuruh doa Bapa kami. Yes. Yesus pernah nyuruh baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Yes. Tetapi konteks waktu sudah berubah. Yesus sudah kembali ke surga sebagai nature-nya, yaitu sebagai Allah. Maka yang menjadi Allah di surga adalah Yesus Kristus, bukan Bapa. Doa adalah langsung ke Yesus Kristus, bukan doa Bapa kami. Baptisan adalah langsung di dalam nama Yesus Kristus, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, jangan membuat ajaran sendiri dipelintir-pelintir Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Baik, padat, singkat, dan clear, itu pesan tahun baru dari kami, Gereja Alkitab Allah Esa, Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study. Selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Natal 2020, selamat tahun baru 2021. Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, from Indonesia for the universe, dari Indonesia untuk jagat raya. Haleluya. Amin.